Nah, skema 20% ketahanan pangan ini yang kemudian mendorong salah satu strategi atau rencana aksi Kementerian Desa adalah revitalisasi BUMDes itu berjalan. Nah, sehingga dia di Februari sampai ke Oktober sampai per hari ini tadi kami coba cek di pukul 11.00 ya, 11.00 waktu Indonesia Timur, itu di angka 37.000. Itu BUMDes itu 37.310 dari 17 Oktober. Nah, kenapa angka ini tinggi? Karena salah satu poin yang paling penting yang sangat berpengaruh signifikan terhadap kenaikan sertifikasi Badan Hukum BUMDes adalah skema 20% ketahanan pangan oleh BUMDes. Karena dengan kebijakan Kepmendes itu, maka BUMDes itu langsung melakukan eksekusi. Oh, saya sudah punya salah satu syarat untuk melakukan juga adalah soal penyertaan modal 20% ketahanan pangan. Dan itu berjalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang bagi kami kebijakan Kopdes itu tidak berarti menghambat bagaimana perkembangan maupun mendorong tata kelola BUMDes secara maksimal, efektif, dan efisien. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari beberapa kabupaten kami coba mengambil salah satu indikator kabupaten di Maluku Tengah. Per Agustus 2025 itu total 180 desa, 86 desa yang itu BUMDesnya aktif kelola ketahanan pangan. Nah, dari 186 BUMDes yang aktif mengelola ketahanan pangan di 186 desa di Kabupaten Maluku Tengah, itu 100% BUMDes itu berbadan hukum. Nah, itu di tahun di di saya nggak tahu di kabupaten lain, tapi salah satu yang terupdate adalah Kabupaten Maluku Tengah yang seluruhnya BUMDes dalam proses badan hukum itu mengelola ketahanan pangan. Nah, makanya itu kenapa tingginya uh, pengajuan sertifikasi badan hukum BUMDes itu karena salah satu kebijakan yaitu skema 20% ketahanan pangan yang dilakukan oleh BUMDes ini yang kemudian mendorong angka signifikannya pengelolaan BUMDes yang didorong untuk berbadan hukum. Nah, dari kondisi ini kami kemudian akan menindaklanjuti tiga kegiatan yang akan dilaksanakan di triwulan 4. Yang pertama adalah monitori 20% desa yang dikelola oleh BUMDes. Nah, ini yang kami sedang menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasinya sehingga kami bisa mendapatkan data yang real. Nanti akan kami bersurat ke Dinas PMD Provinsi, Dinas PMD Kabupaten untuk secara langsung mengcover data-data BUMDes pelaksanaan 20% ketahanan pangan baik termasuk tematik kegiatan usahanya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang rencana kami dorong dan sempat didiskusi internal adalah Rakornas BUMDes ketahanan pangan. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, sebelum proses kebijakan 20% ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh BUMDes, Februari 2025 itu kami sudah menyiapkan rencana kegiatan Rakornas BUMDes secara online. Salah satu tujuan utama Rakornas itu adalah bagaimana menyelesaikan waktu itu di bulan Februari itu 27.000 BUMDes yang sudah terverifikasi nama namun belum melakukan proses verifikasi badan hukum atau pendaftaran badan hukum. Bapak Ibu sekalian, 27.000 di bulan Januari itu pada hari ini sudah berkurang menjadi 18.000. Berarti kurang lebih 9.000 BUMDes yang telah melakukan proses selama kurang lebih 9 sampai 10 bulan ini. Nah, sehingga kami merasa penting dari hasil diskusi teman-teman di internal, kami merasa penting bahwa di triwulan 4 mau atau tidak mau kami harus melaksanakan rapat koordinasi nasional BUMDes ketahanan pangan yang itu dilaksanakan secara online sebagaimana rencana kami sebelumnya. Jujur saja rencana itu di bulan Februari, tapi karena kebijakan Kopdes akhirnya kegiatan itu kami pending. Yang kemudian yang ketiga adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi pengurus BUMDes. Nah, saat ini kami juga sudah punya keputusan Menaker terkait dengan standar kompetensi nasional. Nah, jadi memang Bapak Ibu sekalian itulah beberapa kebijakan, salah satu kebijakan yang berpengaruh terhadap tingginya signifikannya angka sertifikasi badan hukum BUMDes. Yang perlu kami garis bawahi bahwa proses sertifikasi yang dilaksanakan oleh BUMDes itu adalah
murni inisiasi dari pemerintah desa, masyarakat desa maupun BUMDes itu sendiri. Jadi kami di Direktorat Kelembagaan, terutama di Jenpeit itu melakukan proses pendampingan, penguatan termasuk dalamnya percepatan tanpa mengabaikan kaidah-kaidah atau regulasi yang ada. Dan salah satu poin yang penting adalah sampai saat ini proses sertifikasi ini tidak pernah ada kebijakan relaksasi secara aturannya. Jadi benar-benar murni dan itu didorong oleh teman-teman di tingkat desa. Tentunya ini peran besar dari teman-teman Dinas PMD bagi pemerintah Dinas PMD Kabupaten, Provinsi maupun teman-teman pendamping desa yang sangat luar biasa merespon maupun melakukan proses pendampingan terhadap BUMDes-BUMDes yang melakukan proses sertifikasi maupun pada kegiatan tata kelola atau kegiatan ketahanan pangan. Nah, ke depan kami yakin bahwa dengan 3 kegiatan ini mungkin kita lebih secara masif untuk melakukan pendampingan, meningkatkan kompetensi, kapasitas maupun isu-isu terkini dari kegiatan-kegiatan ketahanan pangan di desa yang dilaksanakan oleh BUMDes. Saya kira itu mungkin beberapa poin yang kami sampaikan berkaitan dengan data